Matius 16 ayat 24. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikut aku." Tuhan Yesus mengatakan bahwa setiap orang yang mau mengikut Dia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya dan mengikuti Yesus. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mengikut Tuhan itu ada syaratnya. Untuk bisa menjadi murid Kristus itu, kita harus menyangkal diri, memikul salib, dan mengikut Kristus. Menyangkal diri adalah kita tidak lagi menghidupi hal-hal yang menjadi karakter kita semula, yang menjadi karakter kita sebelum ketemu dengan Tuhan. Kita tidak lagi menghidupi manusia lama kita. Sebab manusia lama kita itu penuh dengan kelemahan, penuh dengan ketidakbenaran. Itu karakter kita. Sebab firman Tuhan berkata dalam Roma 3 ayat 23 bahwa semua orang telah berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Semenjak manusia berdosa, manusia itu jatuh dalam martabatnya. Martabat yang kudus, martabat yang dekat dengan Tuhan, berkenan kepada Tuhan, karib dengan Tuhan, sampai-sampai Adam tahu bahwa Tuhan datang. Adam tahu bahwa Tuhan sedang berjalan-jalan di taman. Artinya sudah familiar sehari-hari antara manusia dengan Allah. Tetapi ketika manusia jatuh dalam dosa, hubungan itu terputus. Karakter kita berubah menjadi jahat, menjadi penuh dengan buah-buah yang tidak benar. Pada awalnya kita memiliki buah-buah Roh Kudus. Itulah kemuliaan Allah. Buah Roh Kudus itu ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kasih, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ketika manusia jatuh dalam dosa, kita kehilangan itu. Tidak ada lagi damai sejahtera, terpisah dari Allah. Kasih itu tidak utuh lagi. Kesetiaan itu tidak utuh lagi. Sudah tidak sempurna lagi. Sudah tidak bisa dibilang kudus lagi. Sudah menurun, sudah menjauh dari Allah, terpisah dari Allah. Sehingga karakter manusia itu tidak mencerminkan lagi karakter Tuhan. Jadi sebelum manusia berdosa, karakter manusia itu ya cerminan dari karakter Tuhan, ya kan? Karakter Tuhan, karakter Kristus yang suci, kudus, tidak berdosa, mulia itu. Tapi setelah jatuh dalam dosa, itu tadi, tak ada lagi damai sejahtera, tak ada lagi kasih, tak ada lagi sukacita, gak sabaran lagi, gak bisa mengendalikan diri, gak ada lagi kesetiaan. Sehingga firman Tuhan mengatakan kita harus menyangkal diri. Kita sangkal diri kita tadi yang sudah jatuh dalam dosa. Kalau ada karakter tidak setia dalam diri kita, kita sangkal, jadilah setia. Ketika kita punya karakter pemarah, kita sangkal, jangan jadi pemarah, tapi peramah, tidak mudah marah. Jadi kita sangkal diri kita.
Ketika kita menyangkal karakter kita yang buruk tadi, kita gantikan dengan karakter Kristus. Sehingga bukan kita lagi yang hidup, tetapi Kristus yang hidup. Kita sangkal diri kita, manusia lama kita pakai manusia baru. Manusia baru itu adalah dilahirkan dari Allah sendiri. Karakter-karakter ilahi itu mulai hidup. Karakter Tuhan itu mulai hidup. Setia, baik hati, memiliki damai sejahtera, memiliki kasih, memiliki ketenangan, kedamaian. Itu namanya menyangkal diri. Itu yang pertama. Dan ketiga hal ini berkaitan. Ketika Tuhan mengatakan engkau harus menyangkal diri, pikul salib dan ikut Tuhan. Ketiga-tiganya saling mengisi, saling melengkapi. Setelah kita menyangkal diri kita, kalau mau jadi Kristen sejati, setelah menyangkal diri, setelah itu pikul salib. Apa pikul salib? Salib itu simbol penderitaan. Salib itu simbol penderitaan. Kita menderita demi Tuhan, demi Kristus. Kita menderita demi kebenaran. Kita rela menderita. Demi hidup benar, kita rela menderita. Mempertahankan kebenaran, mempertahankan kesucian, mempertahankan kekudusan. Kita rela menderita. Kita rela tidak melakukan apapun, sekalipun itu menyakitkan, demi menjaga hati Tuhan, demi berkenan kepada Tuhan. Ketika orang mungkin sibuk mencari uang, suatu hal yang wajar mencari uang untuk membuat hidup sejahtera. Tetapi ketika itu tidak di jalan Tuhan, ketika itu tidak benar, maka kita menolak, kita tidak ikut. Sekalipun kita harus menderita, sekalipun kita harus terkucil, sekalipun kita harus kekurangan, kita menolak itu. Kita rela menderita demi kebenaran. Itu memikul salib, menderita demi kebenaran, menderita demi Kristus, berjuang demi Kristus, berjuang demi kebenaran. Kemudian yang terakhir adalah mengikut Kristus. Setelah kita tadi menyangkal diri kita, tidak menghidupi lagi manusia lama kita yang banyak buruknya. Kemudian yang kedua, kita memikul salib, hidup demi kebenaran, menderita demi kebenaran, hidup untuk kebenaran. Dan yang ketiga adalah mengikut Kristus, mengikut Yesus. Yesus mengatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita mengikut dia, karena dialah salah satunya untuk kehidupan yang kekal. Dialah jalan supaya kita memperoleh kehidupan yang mulia. Mengikut Kristus, belajar kepada Kristus yang lemah lembut dan rendah hati. Maksudnya apa? Kita sebagai orang Kristen tidak lepas dari firman. Kita cari tahu kebenaran, kita belajar Alkitab. Kita bergaul dengan firman Allah, merenungkan firman Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, berbahagialah orang yang takut akan Tuhan, yang merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Merenungkan firman Tuhan. Sebab dengan mengetahui firman Tuhan, kita tahu menjalani kehidupan yang benar, yang berkenan kepada Tuhan. Sehingga kita terhindar dari kesesatan, terhindar dari dosa, terhindar dari mendukakan Roh Kudus, terhindar dari mengecewakan Tuhan. Kita tahu firman-Nya, apa yang harus kita lakukan, bagaimana caranya, bagaimana untuk mengambil keputusan, bagaimana untuk bertindak, bagaimana untuk mengenali sesuatu, apakah ini benar atau tidak. Tidak mudah tersesat, tidak mudah disesatkan. Kita tahu kebenaran, kita perlu tahu. Sebab banyak juga itu serigala berbulu domba. Jangan sampai dia dengan pesan-pesan yang indah,
yang muluk-muluk tetapi menyesatkan. Kita harus tahu firman Tuhan, sehingga jangan sampai terjadi kepada kita Hosea 4 ayat 6, umat Tuhan binasa karena tidak mengenal Allah. Kita harus mengenal Tuhan. Caranya gimana? Lewat firman-Nya. Terus apa yang kita kejar dalam hidup ini? Apa yang kita kejar? Apakah kita harus bekerja terus-menerus tanpa peduli dengan kehidupan kita? Sebenarnya kita dengan bergaul dengan Tuhan, sebenarnya kita akan memiliki damai sejahtera. Sebab banyak orang juga boleh dia mencari uang sebanyak-banyaknya, bekerja keras, tetapi damai tidak akan ada dalam dirinya. Damai tidak ada. Justru firman Tuhan mengatakan orang yang cinta uang itu akar segala kejahatan, bahkan itu mendatangkan kesulitan-kesulitan, menyiksa diri sendiri. Sekalipun sekelilingnya banyak harta, tetapi gak ada damai. Gak ada damai. Tetapi ketika kita hidup di dalam Tuhan, di dalam kecukupan, rasa syukur kepada Tuhan, kita menikmati berkat Allah. Seberapa yang kita peroleh, kita terima, kita mensyukurinya. Karena apa? Kita tetap mengutamakan Tuhan terlebih dahulu. Jangan sampai gara-gara mencari uang kita tidak berdoa lagi, tidak baca Alkitab lagi, tidak beribadah lagi. Apa gunanya itu semua? Itu semua sementara saja. Ayub mengatakan, aku datang ke dunia gak ada bawa apa-apa. Aku juga meninggalkan dunia gak mungkin bawa apa-apa. Kita mengumpul harta banyak-banyak, mana bisa kita bawa itu? Justru kita tinggalkan bagi keturunan kita. Jangan-jangan mereka jadi berkelahi gara-gara warisan, bunuh-bunuhan gara-gara warisan. Padahal kita mengumpulkannya setengah mati. Oleh karena kita mengumpulkan itu, kita nggak dapat Tuhan juga. Semua kacau. Kita juga tidak berkenan kepada Tuhan. Gara-gara yang kita kumpulkan juga keturunan kita harus terpecah. Kan banyak kejadian seperti itu, gara-gara warisan kan sampai ke pengadilan. Akhirnya untuk urusan hukum ya habis harta juga. Untung-untungnya nggak ada yang korban jiwa. Jadi kita harus mengikut Kristus. Kita harus mengikut Tuhan setiap hari. Mengikut Tuhan itu belajar kepada Dia. Seperti murid-murid. Selama 3 tahun kurang lebih mereka mengikut Kristus. Mereka mengikut Kristus. Di dalam mengikut Kristus mereka belajar karakter Tuhan, mereka belajar pemikiran-pemikiran Tuhan, mereka belajar pesan-pesan Tuhan, mereka belajar. Maka Tuhan mengatakan, pergilah ke segala penjuru, beritakan Injil, ajarkan mereka seperti yang kuajarkan kepadamu. Kita harus belajar kepada Kristus. Kristus itu guru kita. Yesus itu pemimpin kita, teladan kita, Tuhan kita, juru selamat kita. Kita harus belajar kepada Kristus. Kita harus belajar kepada Yesus. Yesuslah satu-satunya pribadi yang ada di muka bumi ini yang patut dicontoh. Kerendahan hatinya, kekudusannya, kesuciannya, kemuliaannya, kasihnya yang teramat besar, rela mati demi ciptaan, rela mati demi kita. Patut kita contoh. Dia punya kuasa yang tidak terbatas, layak kita ikuti. Betapa dahsyat Kristus. Dia mengatakan, usir setan, sembuhkan orang sakit. Kok bisa? Ya, ketika kita mengikut Kristus, kuasanya diberikan kepada kita. Bukan berarti juga kita seperti menggunakan sesuka hati, tidak. Tetap dalam pimpinan Roh Kudus kita memiliki otoritas. Kita memiliki iman kepada Kristus dalam pimpinan Roh Kudus, itu bisa terjadi. Usir setan, sembuhkan orang sakit. Itu janji Tuhan. Barang siapa yang bisa memenuhi syarat tadi, mengikut Kristus tadi, pikul salib, menyangkal diri, belajar kepada Kristus, ikut Kristus, ya pasti bisa melakukan itu. Pasti bisa. Jadi
Jadi saudaraku, orang Kristen itu berarti pengikut Kristus. Jangan sampai kita Kristen tapi hanya status aja, hanya KTP saja. Kristen itu pengikut Kristus. Firman Tuhan tadi mengatakan barang siapa mau mengikut aku, artinya barang siapa menjadi Kristen, menjadi Kristen, menjadi pengikut Kristus, dia harus pikul salib, sangkal diri. Tidak mudah memang, tetapi banyak sekali keuntungan ketika kita sungguh-sungguh ikut Tuhan, ikut Kristus. Banyak keuntungan. Yang pertama sudah jelas, hidup kekal, keselamatan, sudah jelas. Yang kedua, perlindungan. Selama kita di dunia ini, kita dijaga, dilindungi. Kita tidak takut lagi mati, tidak takut setan lagi, tidak takut apa-apa lagi. Kita hanya takut kepada Tuhan. Bukan berarti kita tidak takut kepada atasan, pimpinan, tidak. Tetapi dengan kita takut akan Tuhan, maka kita akan belajar hormat, tunduk pada otoritas yang ada di atas kita. Itulah hidup benar. Tidak juga kita takut kepada Tuhan, kita nggak peduli lagi dunia ini, tidak. Justru kita takut kepada Tuhan, maka Tuhan akan ajari kita, beri hikmat kita untuk hidup benar di dunia ini. Salah satu ya, hormati atasanmu, hormati pemerintah. Pemerintah juga dari Tuhan, kan gitu. Jadi saudaraku, ya belajarlah memikul salib, sangkal diri, dan jangan malas baca Alkitab, jangan malas berdoa, jangan malas beribadah, jangan malas bersyukur. Kalau yang biasa sering mengeluh ya buang, tapi bersyukurlah dalam segala keadaan. Malas berdoa, buang, rajinlah berdoa. Malas baca Alkitab, buang, bacalah Alkitab. Malas beribadah, buang, mari beribadah. Memuji menyembah Tuhan. Sebab kita ciptaan, kita wajib untuk beribadah kepada Pencipta. Kalau kita tidak mau beribadah itu kita sombong. Kita ciptaan yang harus mati dan mempertanggungjawabkan hidup kita kepada Pencipta. Berarti kan kita harus mendekat kepadanya. Lewat apa itu tadi? Disiplin rohani tadi. Berdoa, beribadah, baca firman, memuji, menyembah. Itu yang harus kita lakukan sebagai Kristen, orang-orang pengikut Kristus. Kalau kita belum melakukan itu ya jangan kecewa kalau doa belum dijawab. Ya, banyak orang kan kok doaku belum dijawab, kok hidupku masih seperti ini. Yang jadi pertanyaan, kita sudah lakukan enggak? Yang menjadi kewajiban kita. Yesus sudah lakukan, pertama-tama dia sudah lakukan, dia sudah tolong kita, dia sudah mati bagi kita. Kalau kita percaya kepadanya maka dosa kita diampuni, kita diselamatkan. Tetapi ada bagian kita untuk mengikuti dia, belajar kepadanya. Itu yang Tuhan kehendaki. Jadi saudaraku, untuk kita menjadi orang Kristen sejati yang akan diberkati, dimuliakan Tuhan, lakukan firman-Nya. Pikul salib, sangkal diri, mengikut Kristus setiap hari. Tuhan Yesus memberkati. Salam.